Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Saya atas nama Wayan Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 21034080002 dari program studi fisika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu adalah Bapak Wahyu Hidayat, SIP MH. Langsung saja soal yang pertama. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia sekaligus penggerak perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Fungsi utama Pancasila adalah sebagai ideologi negara dan dasar negara. Pancasila dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara di Indonesia. Dalam kedudukannya, Pancasila berkedudukan sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia dalam tata hukum pemerintahan Indonesia. Lanjut ke soal nomor 2. Menurut Notonegoro, Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki dan piramidal. Jelaskan mengenai hal tersebut. Hierarki adalah tingkat, sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan susunan bertingkat dari setiap sila-sila Pancasila. Maksudnya, setiap sila-sila dalam Pancasila selalu mendasari untuk tiap-tiap sila berikutnya. Sila pertama mendasari sila kedua mendasari sila ketiga mendasari sila keempat, dan sila keempat mendasari sila kelima. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan pendapat Anda mengenai keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Nah, sila-sila dalam Pancasila memiliki kaitan. Sila-sila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, karena sila-sila tersebut akan selalu berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Sila 1 mengajarkan kepada kita agar selalu mengajarkan agar selalu menghargai sesama manusia. Kemudian sila 1 mendasari sila kedua. Sila 1 mendasari sila kedua, agama mengajarkan kita untuk selalu menghargai orang lain. Kemudian sila kedua mendasari sila ketiga. Setelah menghargai orang lain, barulah kita dapat menciptakan persatuan di antara kita. Kemudian sila ketiga mendasari sila keempat. Setelah terciptanya persatuan, kita dapat melakukan musyawarah, dan tentunya dalam musyawarah itu kita harus selalu menghargai pendapat yang disampaikan oleh orang lain tanpa mencela dan merasa paling benar. Sila keempat mendasari sila kelima. Kemudian nomor 4, menurut Anda apa yang membuat Pancasila dapat diterima di tengah-tengah banyaknya keberagaman dan perbedaan di Indonesia? Yang membuat Pancasila dapat diterima di tengah-tengah keberagaman Indonesia adalah karena Pancasila sebagai alat pemersatu keberagaman di Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur di mana nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pedoman atau patokan dalam menjalankan kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai alat perekat dan pemersatu berbagai keberagaman dan perbedaan di Indonesia. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 5, jelaskan makna masing-masing sila dalam Pancasila. Nah, makna dari masing-masing sila yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bermakna kita sebagai warga negara hendaknya selalu meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa, selalu beribadah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai warga negara kita harus saling menghargai, saling menghormati antar sesama, memandang derajat manusia itu sama tanpa membeda-bedakan antara ras, suku, golongan, budaya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus selalu bersatu, kita harus selalu mengedepankan persatuan,
kesatuan, selalu mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita diajar untuk selalu menghargai pendapat orang lain. Kita diajar untuk selalu menghargai pendapat orang lain, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling unggul, sehingga dapat terciptanya suatu keputusan bersama keputusan yang diinginkan dengan selalu mengedepankan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hendaknya seluruh warga negara diperlakukan secara adil dalam segala bidang. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, sebutkan dan jelaskan 2 contoh pengamalan setiap sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama kita. Kita dilarang untuk memaksa seseorang, untuk mengajak secara paksa, menyeret seseorang untuk berpindah agama dan memeluk agama kita. Yang kedua, mengembangkan jiwa toleransi. Nah, jiwa toleransi, kita harus selalu menumbuhkan jiwa toleransi kepada umat beragama lain dengan cara menghargai, menghormati, dan menjaga kenyamanan dari umat lain saat melaksanakan ibadah, saat melaksanakan upacara adat, dan melaksanakan adat istiadatnya. Kemudian, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berteman dengan siapa saja. Kita harus selalu berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Misalnya kita mempunyai teman yang berbeda dengan kita, misalnya warna kulit. Kita harus selalu menghargai, tidak boleh mengucilkan, selalu merangkul agar terciptanya persatuan di antara kita. Kemudian tidak melecehkan seseorang. Juga menggunakan tidak melecehkan seseorang. Banyak sekali kita dengar di sekitar kita, terutama di kota-kota besar, orang-orang melecehkan atau mengintimidasi, menyerang, dan menargetkan seseorang untuk tindakan kekerasan. Itu semua sangat melanggar nilai-nilai Pancasila. Kemudian sila persatuan Indonesia yaitu mencintai produk dalam negeri. Kita harus selalu cinta tanah air, menumbuhkan rasa nasionalisme dengan cara selalu menggunakan produk-produk lokal, bangga terhadap produk buatan bangsa sendiri, buatan bangsa Indonesia. Kita harus bijak menggunakan produk-produk yang berdatangan dari luar negeri agar ciri khas bangsa kita tidak memudar. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda agama, berbeda kepercayaan. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena jika kita menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan orang lain, maka orang tersebut akan merasa tersinggung karena tidak mengerti dengan apa yang kita katakan. Dengan begitu, dengan tersinggungnya orang tersebut, maka terjadilah perpecahan di antara kita sehingga persatuan tidak dapat diwujudkan. Dan maka nilai-nilai Pancasila tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sila keempat,
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus mengikuti pemilu. Pemilu jika sudah berumur 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Kemudian sila kelima yaitu kita harus selalu adil. Kita harus selalu adil kepada orang lain. Kita harus menghargai, mengapresiasi orang lain ketika mendapatkan suatu penghargaan. Dengan begitu kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian lanjut soal nomor 7. Jelaskan pendapat Anda mengenai pentingnya merawat nilai-nilai persatuan di Indonesia. Merawat nilai-nilai persatuan di Indonesia sangat penting karena seperti sekarang ini kita lihat banyak sekali produk-produk dari luar negeri sudah memasuki Indonesia. Budaya yang kebarat-baratan juga telah memasuki Indonesia, terutama yang kita lihat sekarang di Bali. Budaya-budaya bule yang datang ke Bali hampir menutupi kebudayaan Bali. Jadi kita harus menyaring dan kita harus bijaksana dalam menyikapi hal tersebut agar kita dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian nomor 8, menurut pandangan Anda, apa kaitan antara pembangunan di suatu negara dengan ideologi yang dianut negaranya? Nah, sebelum itu, ideologi adalah seperangkat ide atau gagasan yang menjadi pedoman dan cita-cita hidup. Dan kaitannya dengan pembangunan adalah seperti pembangunan di suatu negara adalah ideologi dijadikan dasar dalam pembangunan. Seperti di negara kita menganut ideologi Pancasila, di mana di negara kita Pancasila dijadikan sebagai pedoman tertinggi, patokan untuk menjalani segala sesuatu di Indonesia, termasuk juga pembangunan. Kemudian yang terakhir, jelaskan pendapat Anda mengenai kiat-kiat yang perlu dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Salah satunya yang dapat kita lakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa adalah seperti sekarang terdapat program mahasiswa merdeka. Salah satunya adalah program kampus pertukaran mahasiswa. Nah, dengan program mahasiswa merdeka ini kita dapat menumbuhkan karakter Pancasila dalam diri mahasiswa, dalam diri kita sendiri, dalam kalangan mahasiswa, dengan mengikuti salah satu program tersebut seperti dengan mengikuti program kampus mengajar, program pertukaran mahasiswa, kita dapat memiliki jangkauan lebih luas dari berbagai kota maupun negara. Dengan begitu kita dapat memiliki ekosistem pendidikan yang baru. Memiliki jangkauan yang lebih luas. Kita dapat menumbuhkan jiwa toleransi karena pada saat melaksanakan program pertukaran mahasiswa, otomatis kita menemukan sejumlah mahasiswa yang berbeda agama, berbeda budaya, sehingga kita dapat melatih dan mengembangkan jiwa toleransi dalam diri kita. Juga kita dapat berkreasi bersama untuk menghadapi tantangan global masa kini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.